karena sekarang sudah menunjukkan pukul 10:05, aku mau izin memperkenalkan ya speaker pada hari ini. Nah, jadi sudah bergabung dengan kita ada Kak Amanda. Kak Amanda ini itu asalnya dari Jakarta ya, dari dari Tebet ya nggak sih, Man? Terus Kamanda ini adalah seorang lulusan dari Universitas Indonesia jurusan ekonomi. Nah, saat ini Kak Manda ini lagi menjadi MT di Paragon, bagian Product Innovation and Development atau PID. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu, Paragon itu yang produknya yang bikin Wardah, Makeover, Kaf, Emina, dan lain sebagainya. Banyaklah hal ini produknya. Nah, untuk mengenal Kak Amanda lebih jauh dan ngebahas tentang MT lebih jauh, mungkin langsung kita sapa, panggil lagi kali ya, Kak. Halo Kak Amanda. Halo Ya. Aida, halo teman-teman. Waktu dan tempat dipersilahkan ya. Silahkan Kak Amanda. Oh, aku langsung mulai aja berarti nih. Atau Iya. kenalan dulu atau gimana? Boleh memperkenalkan diri, terus dimulai aja. Oke, halo teman-teman semua. Nama aku Amanda. Mungkin kalau misalnya yang lebih lengkapnya lagi, sekalian aja nanti pas aku ini ya, materi. Karena udah ada di slide-nya juga. Berarti aku langsung share screen aja ya. Sebentar. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Aku langsung mulai ya. Jadi, pertama-tama makasih banyak buat teman-teman yang udah datang di sharing session kali ini. Weekend-weekend, pagi-pagi, kalian keren, bisa menyempatkan waktunya. Jadi, jadi hari ini kita bakal sharing tentang manajemen trainee, yaitu kita pengen tahu gimana sih manajemen trainee itu dan kita pengen assess apakah kalian tuh cocok gitu. Nama aku Amanda, aku sekarang kayak yang udah dijelasin Aida, aku manajemen trainee di Product Development di Paragon. Aku di Paragon itu megang beberapa brand Mastich, yaitu seperti Labore, Taffy, dan sebagainya gitu. Nah, sedikit gambaran tentang eh, role aku, karena kayaknya kalau misalnya nggak jelasin ntar tuh agak bingung-bingung karena apa yang aku jelasin bakal eh, berkaitan lah gitu. Jadi aku itu di sana adalah product development. Pada dasarnya pekerjaan aku itu mendevelop produk seperti self-explanatory, tapi aku bikin produk dari aku menjaga development produk dari awal sampai akhir, dari mulai produk itu diidein bakal ada sampai dia di develop, sampai dia launching, sampai dia on shelf di toko-toko gitu. Itu kurang lebihnya gambaran pekerjaan aku. Nah, akademik record aku itu lulusan ilmu ekonomi dari UI angkatan 2019 dan lulus tahun lalu. Kemudian aku juga pernah exchange, student exchange selama setengah tahun di Belanda melalui program ISMA. Dan selama masa perkuliahan aku juga senormalnya anak-anak kuliah, aku ikut berbagai kepanitiaan dan organisasi, diantaranya sebagai wakil ketua dari acara ospeknya FE dan vice coordinator of publication di acara musiknya FE yaitu Just Goes to Campus. Nah, untuk professional experience aku itu pernah aku pernah menjadi intern di Nestle, marketing intern di tepatnya di digital and e-business team gitu. Eh, Terus aku juga pernah jadi marketing intern lagi di Unilever, tapi kali ini bukan di digital, aku di brand marketing, tepatnya di brand Rexona. Kemudian baru setelah intern aku selesai, aku lanjut manajemen trainee di Paragon sekarang. Nah, kebetulan nih teman-teman, aku professional experience-nya bener-bener di FMCG semua. Jadi mungkin kalau misalnya
penjelasan aku nanti, ataupun kalau misalnya teman-teman pengen nanya-nanya, itu pasti akan lebih heavy-nya di FMCG karena aku punya experience-nya di situ. Tapi ya mungkin sedikit banyak bisa lah di luar FMCG. Nah, ini kalau misalnya setelah sesi ini, kalau misalnya kita mau connect, teman-teman bisa reach me out di sini ya. Bisa lewat Instagram aku atau bisa lewat LinkedIn aku. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol atau bisa tanya-tanya, mau tanya-tanya boleh. Atau mau kontak doang juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, mungkin sebelum aku mulai, aku mau disclaimer dulu. Jadi sharing session hari ini itu bukan atas nama Paragon ya teman-teman. Jadi nggak ada hubungannya sama Paragon. Aku cuman atas nama diri aku sendiri sharing pengalaman-pengalaman aku. Salah satunya pengalaman aku sebagai MT gitu. Lanjut, kita masuk nih ke materinya. Apa sih manajemen trainee? Aku yakin teman-teman eh, pasti udah sering denger lah manajemen trainee di perusahaan A, di perusahaan B, dan pasti sedikit banyak udah punya definisi masing-masing di kepala teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya eh, dari definisi aku dan dari eh, apa yang emang ada di luar sana, MT itu pada dasarnya adalah sebuah program pelatihan dan persiapan bagi kandidat-kandidat yang emang memiliki quality yang potensial untuk menempati posisi-posisi manajerial di sebuah perusahaan. Jadi dari awal perusahaan nge-hire ini orang itu tuh emang udah mereka udah ngeliat punya potensinya dan emang udah eh, di plot untuk mereka nantinya setelah masa MT selesai itu akan menempati posisi strategi posisi manajerial gitu. Nah, programnya tuh gimana sih? Nih, programnya itu aku akan jelasin pengalaman aku di Paragon dan beberapa referensi di perusahaan lain gitu ya. Kalau di Paragon, programnya itu pertama kita ada induction. Induction itu pas baru banget masuk, itu kita akan melalui berbagai in-class session, training untuk memahami tentang perusahaan. Jadi di sini induction ini very general tentang perusahaan kita, sistemnya gimana, ada apa aja bagian-bagiannya, terus bisnis prosesnya gimana, dan seterusnya. Di sini ini tuh masih semua new hire, jadi bukan MT doang, tapi pro hire pun akan ikut induction ini karena ini general knowledge lah gitu tentang perusahaan. Kemudian ada new entry development program. Nah, kalau ini untuk MT doang. Jadi semua MT dari semua divisi harus ikut ini. Ini juga dilakukan selama beberapa hari, full day untuk kita bisa memahami lebih dalam lagi specifically tentang per-MT-an ini. Gimana project-project kita nanti, kemudian business system kalau di MT kita bakal kayak gimana dan banyak mengasah knowledge kita juga di sini, nambah berbagai insight gitu. Kemudian setelah ini selesai, kita juga ada a series of PID in class training. Kenapa aku ngomong a series? Karena banyak banget. Jadi mungkin dalam rentang waktu 4 bulan ini tuh ada terus gitu kayak tiap minggu mungkin 2 tiap minggu 3 gitu dan eh, dan ini udah specifically MT tapi MT di PID doang jadi di direktorat aku doang gitu dan masing-masing direktorat punya programnya masing-masing di sini fungsinya untuk kita benar-benar lebih paham lagi lebih mendalam lagi terkait pekerjaan di direktorat aku gitu di divisi aku lah kalau misalnya direktorat kurang familiar ya bahasanya di divisi aku kayak gimana sih misalnya aku kan di produk ya jadi contoh in class trainingnya aku belajar tentang step by step development produk ke ujung dari awal sampai akhir apa aja stepnya kemudian aku juga belajar tentang innovation framework gimana sih cara develop produk apa yang perlu diperhatiin gimana kita dapat insight-nya gimana cara kita nyusunnya dan seterusnya juga misalnya kelas tentang review sensori produk, ada juga kelas tentang bahas packaging dari ujung ke ujung jenisnya ada apa aja, dia plus minusnya kayak gimana, kayak gitu. Pokoknya intinya banyak. Kemudian juga ada kita langsung hands on in many end-to-end project.
Jadi mm, ketika kita masuk, setelah kita melalui induction dan seterusnya, kita tuh langsung dapat project. Jadi benar-benar very early in our program itu kita udah dapat project. Dan projectnya ini project bikin produk kalau misalnya di aku. Dan nggak nggak yang setengah-setengah gitu. Maksudnya kita beneran udah dikasih project, nyemplung dan nggak ditandem lagi. Dan se- let's say aku saat ini udah aku belum setengah tahun, tapi aku sekarang udah pegang 8 9 project gitu. Jadi bener-bener se-heavy itu dan harus secepat itu belajarnya. Kalau enggak, kita jadi ngeganggu bisnis gitu karena produknya jadi nggak deliver kan. Kemudian ada juga field immersion as a frontliners. Jadi kita akan dilempar ke suatu daerah untuk merasakan gimana sih kerja sebagai frontliners. Insight apa aja yang bisa diambil. Kita harus analisis ada masalah apa aja yang perlu kita aware dan perlu kita betulin gitu. Frontliners itu frontliners itu ujung tombak. Misalnya kalau misalnya di kosmetik industri kayak aku, SPG itu salah satu frontliner. Jadi aku ntar bakal tuh berasa jadi SPG nawarin lipstick ke mbak-mbak, lipstiknya mbak, shade-nya bagusan yang ini mbak gitu. Kita juga akan ngerasain kerja di pabrik, kerja sebagai tim quality dan seterusnya. Jadi di sini perusahaan pengen kita benar-benar ngerasain eh, masalah from the very bottom of our organization gitu ya. Terus ada juga aside from the project yang tadi aku omongin, yang 8 project, 9 project itu, kita juga ada MT Tactical Project dan Innovation Framework. Jadi ini yang ngurusin ada namanya kalau misalnya di aku itu Paragon University. Jadi mereka emang ngurusin kayak self development dari semua anggota Paragon gitu, termasuk para MT. Jadi mereka ngarahin kita untuk bikin project, tujuannya untuk bikin dan ngejalanin dan presentasiin project, tujuannya supaya kita bisa lebih inovatif dan lebih memahami dalam mengimplementasikan business acumen yang kita dapatkan dari kelas-kelas. Dan terakhir kita juga ada evaluation every 6 months. Jadi setiap 6 bulan kita presentasi progres kita, project kita semuanya kita ditanya-tanya segala macam dan di poin itu ya ntar BOD, VP kita dan atasan-atasan kita akan meeting menyatakan apakah kita worth it untuk lanjut atau kita diputus sampai situ aja gitu. Bedanya dengan perusahaan-perusahaan lain eh, sangat banyak. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan ini pasti beda-beda ya. Eh, programnya. Di antaranya ada perusahaan-perusahaan yang mereka ada general rotation yang start from the very bottom. Misalnya, jadi mereka di rotate tapi secara general bukan in a specific field gitu. Misalnya yang aku tahu tuh ISS. ISS tuh kan semacam eh, facility service company gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah ke gedung-gedung tuh biasanya eh, service cleaning service-nya itu pakai ISS, terus pest control yang ngurusin garden dan sebagainya itu ISS. Nah, mereka ISS nih pengen MTMT-nya tuh bener-bener selama 6 bulan gitu ngerasain beneran jadi OB gitu, beneran jadi cleaner dari bawah banget. Terus kemudian kemudian ternaik ngerasain jadi supervisornya, kemudian ngerasain jadi ini, seterusnya. Vivo juga gitu. Jadi eh, dia dari eh, jagain toko, jadi pegawai toko di pasar mana atau di mall mana. Kemudian dia naik jadi setelah 6 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan dia naik jadi head of tokonya. Kemudian naik terus jadi manajer. Baru ntar dia naik sampai kerja di HO lagi gitu. Ada juga perusahaan-perusahaan yang mereka rotation only on a specific field gitu. Jadi misalnya MT-nya tuh eh, kita daftarnya di bidang marketing, ya udah kita di rotate tapi di specific field itu aja. Misalnya gimana? Misalnya di Unilever. Di Unilever itu misalnya kita daftar MT marketing. Nah, kita akan di rotate tapi di marketing-marketing doang. Jadi di rotate-nya 6 bulan pertama aku ada di brand Rexona, 6 bulan kedua aku ada di brand Sunsilk atau di brand
clear gitu. Kemudian 6 bulan berikutnya aku akan di daerah mana, di si mana, tapi juga sebagai marketingnya gitu. Kemudian di 6 bulan berikutnya aku akan ada di daerah mana lagi kayak gitu. Lanjut, ada juga combination of the two. Misalnya Coca-Cola. Coca-Cola ada dia di rotate di specific field, ada juga yang dia secara general mulai dilempar ke daerah-daerah gitu. Kemudian ada juga rotation to global HQ. Jadi ini specifically untuk perusahaan-perusahaan yang multinasional gitu ya. Misalnya Unilever dia eh, kadang disuruh kerja di Unilever Malaysia gitu misalnya. Atau Shopee juga di Shopee Singapura gitu. Kemudian ada disciplinary training dan rotation to remote areas. Ini biasanya BUMN. Harusnya Aida lebih paham nih. Tapi setahu aku ada juga nih perusahaan-perusahaan kayak BUMN yang emang mereka proses inductionnya tuh eh, harus ada semacam LKS-nya lah gitu. Kemudian mereka ditaruh di daerah-daerah untuk emang bisa ngasih solusi di daerah tersebut gitu. Nah, kenapa sih different company itu punya different program structure? Karena tiap-tiap perusahaan mereka bergerak di industri yang berbeda, mereka punya needs yang berbeda. Mereka mereka perlu orang dengan quality yang berbeda-beda untuk menempati posisi manajerial mereka. Jadi bisa jadi misalnya Unilever nih perlu eh, manajer dengan kualitas yang mereka ngerti 1 tahun di daerah terpencil untuk tahu sebenarnya salesnya gimana sih di sana dan culture-nya gimana di sana, apa yang bisa diimprove. Tapi Paragon merasa nggak perlu. Paragon merasanya 1 bulan aja cukup jadi frontliners gitu. Dan seterusnya. Jadi eh, bukan mana yang lebih baik, nggak ada nggak ada oh ini lebih enak, ini lebih nyaman, ini lebih baik nih kayaknya nih programnya. Bukan gitu ngelihatnya. Jadi mindsetnya ngelihatnya lebih ke oh kalau misalnya gue pengen strive di industri ini, then it is what it takes untuk gue bisa menempati posisi manajerialnya gitu. Nah, aku personally, kenapa sih aku pilih MT? Karena yang pertama, aku ngerasa MT itu karena aku sebagai fresh graduates, aku dulu punya masih punya strong ambition, masih punya strong desire untuk exploring things. Aku belum tahu pasti aku pengen stay-nya di field mana, di posisi apa, di role apa, aku belum belum yakin dan aku masih pengen belajar banyak-banyak. Dan aku ngerasa MT ini ngasih aku exactly what I needed gitu. Jadi sangat sesuai lah gitu dengan apa yang aku pengen. Kemudian juga ada leadership opportunities. Sebagai MT, aku belajar banget apa itu leadership dan gimana caranya menjadi leader karena menurut aku beda banget rasanya menjadi leader in a professional and non-professional context. Misalnya di organisasi atau di kepanitiaan kita selama kuliah. Nah, ketika udah masuk ke dunia kerja, banyak yang harus diperbaiki lagi gitu. Dan yang terakhir, network building. Sebagai MT, kita akan connect dengan banyak orang, dengan banyak profesional di banyak daerah gitu kan. Jadi itu jadi keunggulan tersendiri buat kita bisa network building gitu. Lanjut. Nah, key competencies itu apa sih yang diperluin? Menurut aku, apa sih yang dibutuhin untuk menjadi sebuah MT? Apa sih sebenarnya yang dilihat perusahaan eh, dari kandidat-kandidatnya? Nah, menurut aku ada 2 hal yang berkesinambungan nih, yang sangat saling influencing. Yang pertama adalah activities dan achievement. Yang kedua adalah skill dan qualities teman-teman. Jadi, activities dan achievement aku di sini, misalnya aku taruh aku punya magna cum laude degree from FEBUI. Aku juga punya scholarship to an exchange program. Aku aktif di banyak organisasi, di banyak panitiaan. Aku juga punya pengalaman internship di beberapa tempat. Dan activities dan achievement ini tuh bikin aku punya skill dan quality yang dibutuhin. Dan aku jadi bisa punya empathy dan adaptability yang cepat, bisa adjust quickly di new environments, di new task, di new challenges. Aku punya kemampuan analytical thinking dan problem solving. Aku juga bisa leadership, aku punya strong communication, time management, dan punya eagerness to learn. Nah, kenapa aku bilang dia saling mempengaruhi? Karena menurut aku, teman-teman boleh punya pendapat lain, tapi menurut aku, skill dan quality itu mempengaruhi kita bisa
achieve sesuatu, kita bisa dapat banyak achievement. Dan achievement ini juga yang kemudian akan semakin memperkuat lagi skill dan quality aku gitu. Jadi benar-benar berkesinambungan. Mereka saling mempengaruhi dan ini menjadi PR teman-teman untuk eh, berpikir lagi dan menganalisis lagi kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang udah teman-teman lakuin selama ini, misalnya dengan ikut webinar ini atau dengan ikut kepanitiaan organisasi, itu semua tuh berpengaruh building your skill and qualities. Dan skill and qualities ini nanti yang akan membuat teman-teman bisa achieve sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Nah, tapi gimana sih skill dan qualities ini actually applied in the management trainee role? Banyak ya, sebenarnya kasusnya pasti banyak banget. Tapi di antaranya dengan leading various major project end to end. Ini pakai semua tuh skill and qualities-nya. Adaptability, analytical thinking, leadership ini benar-benar dari ujung ke ujung kepake. Collaboration with countless stakeholders. Ini mungkin strongnya di communication ya. Di strong communication dan analytical thinking. Kalau misalnya teman-teman nggak punya ini, nggak bakal jalan tuh collaboration yang baik. Dan yang terakhir, develop pivotal strategies for the business. Kita juga akan langsung hands on ya ke project-project dan kita akan menjadi bagian yang menentukan. Misalnya, kalau misalnya di job scope aku di produk, apakah produk ini nih bakal ngasih bisnis yang bagus, ataukah ini eh, akan fail atau gimana? Ini kan penting banget. Kalau misalnya aku gagal menganalisis sebuah performance sebuah produk atau konsep sebuah produk, aku bakal ngerugiin perusahaan gitu. Jadi skill analytical thinking, problem solving, dan eagerness to learn ini penting banget untuk developing strategies gitu. Lanjut ya. Nah, gimana sih day to day aku looks like di sana sebagai product development management trainee? Pasti beda-beda, setiap manajemen trainee day to day-nya beda-beda, tapi aku seperti ini. It looks chaotic because it is chaotic. Jadi emang agak susah sebenarnya kalau misalnya mau ngedefine biasanya sehari-hari itu kerjanya gimana sih? Coba describe dong. Dalam sehari ngapain aja? Nggak bisa karena hampir tiap hari itu beda-beda terus kegiatannya. Beda jadwal, beda beda produk, berarti beda beda hal yang perlu dilakuin gitu kan. Jadi emang sejauh ini itu masih sangat variatif menurutku dan susah untuk ngedefine rutinnya gimana. Nah, di antaranya eh aku coba sebutin masing-masing secara sekilas ya. Kick off meeting. Kick off meeting itu ketika kita pengen bikin sebuah produk, kan perlu di kick off kan di awal. Oh, dia project ini dinyatakan jalan. Aku ngebrief semua divisi, semua pihak yang bersangkutan, misalnya dari tim konsep, dari tim desain, dari tim sourcing untuk sourcing packagingnya dan sourcing bahan bakunya, dari tim R&D untuk mereka mulai formulasi bahan baku, formulasi formula, kemudian dari tim packaging untuk mereka ngekonsepin packagingnya kayak gimana sih yang bagus, packagingnya gimana yang tepat. Kemudian dari tim legal untuk mastiin nih klaim-klaim yang kita bawa nih udah aman semua atau udah legal, udah aman semua lah secara hukum, secara BPOM udah masuk peraturan semua, nggak ada yang langgar dan seterusnya gitu. Ada juga namanya tactical project yang tadi ngerjain project MT. Ada juga namanya panel. Panel tuh semacam kita survei ke orang-orang terkait produk yang mau kita bawa nih, ya, atau konsep yang mau kita bawa atau warna bisa apa aja. Tapi intinya minta pendapat orang-orang. Menurut lo gimana? Apakah oke atau enggak atau ada saran dan seterusnya. Ada juga gatekeeping. Gatekeeping tuh pada dasarnya kayak semacam jadi dalam develop sebuah produk tuh ada beberapa checkpoint. Checkpoint di mana BOD, Board of Directors, itu menentukan apakah project ini worth it dijalankan atau enggak. Nah, kita perlu mempresentasikan dan menjual produk kita sedemikian rupa sehingga kita lolos di gatekeeping itu. Kemudian ada juga kejar warna atau kejar formula ke pabrik. Jadi aku sering juga bolak-balik ke pabrik untuk misalnya untuk develop item-item make up yang ada warnanya. Kan kita perlu nih ngejar warnanya supaya sesuai dengan warna yang kita mau. Atau kalau misalnya skincare, kita kejar formulanya supaya misalnya teksturnya sama seperti yang kita konsepin.
terus follow up semua orang, ada juga mental breakdown, nggak bisa dipungkiri. Kemudian bikin sampel 1.000 kali, terus brainstorm, review formula, market sizing, kalau misalnya kita mencoba menganalisis seberapa besar market yang bisa kita ambil ketika membuat sebuah produk, ngejar approval, sepedahan ke gedung lain. Oh iya, jadi eh, Paragon itu ada HO-nya terdiri dari beberapa gedung. Dan agak males kadang kalau kita harus jalan kaki, jadi kita sering sepedahan ke antar gedung. Terus ada juga packaging development, meeting, workshop, hitung margin. Hitung margin tuh kayak ya udah kita bikin produk, kita hitung seberapa besar margin keuntungan yang bisa kita dapatkan dari produk tersebut gitu. Market visit, training banyak banget karena MT. Timeline management, iterasi lagi 1.000 kali. Kalau misalnya ada yang salah, ulang lagi. Kalau misalnya ada yang kurang, ulang lagi. Log design, belanja tuh beneran part of my job desk, BTW. Jadi ya udah beneran belanja kok produk-produk kompetitor gitu. Kemudian uji formula, uji packaging, uji mesin, uji banyak. Pokoknya eh, susah untuk ngedefine sehari itu ngapain aja, tapi gambaran besarnya diantaranya adalah ini. Gitu. Nah, lanjut ya. Nah, terakhir, eh terakhir aku pengen ngebawa teman-teman untuk kita sama-sama nganalisis apakah kalian a good fit to be a management trainee. Gitu. Ini sambil aku jelasin, sambil teman-teman self-reflection gitu ya. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman pengen tahu apakah gue cocok nih untuk daftar MT atau untuk jadi MT, apa yang perlu, apa apa sih yang jadi checklistnya gitu. Yang pertama adalah teman-teman harus punya relevant experiences. Nah, kadang tuh kita sering dengar kan, kalau misalnya eh, daftar kerja harus punya pengalaman yang relevan gitu. Nah, tapi apa sih relevan tuh? Gimana sih cara kita ngedefinisiin relevan gitu? Menurut definisi aku, relevan itu kita memiliki professional experience yang aligned with the position. Jadi, apa posisi yang lo daftar, lo punya professional experience yang sesuai dengan posisi tersebut. Ini sangat penting karena ini adalah cara termudah bagi sebuah perusahaan untuk menentukan apakah lo kandidat yang sesuai atau enggak. Yang kedua, lo harus emphasize kalau lo punya transferable skills. Apa sih transferable skills tuh? Transferable skills tuh skill-skill yang lo udah punya di tempat lain yang lo pakai untuk menjalankan sebuah kegiatan di tempat lain, tapi bisa ditransfer ke posisi yang lo mau daftar gitu. Misalnya, lo di kuliah punya pengalaman untuk eh, jadi apa ya misalnya kayak aku jadi panitia ospek. Kemudian lo mau daftar MT marketing gitu. Kan sebenarnya kalau saya dari segi title doang nggak line ya, kayak apa terus kenapa gue harus menerima lo, tapi lo bisa nge-emphasize kalau lo punya transferable skills yang relevan. Misalnya sebagai panitia ospek lo memerlukan lo pakai skill-skill lo dalam time management, dalam leadership, dalam organizing sesuatu, dalam communicating dengan para maba, dengan panitia juga di sekitar lo dan seterusnya. Dengan lo mengemphasize itu, lo memberitahu ke company yang mau lo daftar kalau skill-skill ini tuh akan sangat berguna sebagai MT marketing karena leadership, aku jadi bisa mimpin tim marketing. Kemudian strong communication, aku jadi bisa berkolaborasi dengan berbagai stakeholder di project aku dan seterusnya gitu. Kemudian communicating how you have the industry knowledge. Menurut aku ini juga sangat penting ya, khususnya nggak cuman pada saat interview, tapi ketika lo hands on langsung di pekerjaannya gitu. Ketika interview lo bisa jual nih. Kalau misalnya aku pengalaman aku di FMCG semua. Aku dari dulu emang tertariknya di FMCG sehingga aku cari pekerjaan pun di industri tersebut dan aku leverage ini ketika aku interview, ketika aku mencari pekerjaan gitu. Aku kasih tahu nggak secara langsung, tapi aku berkomunikasi dengan yang menunjukkan kalau misalnya aku tuh ngerti loh tentang industri ini, aku paham loh how FMCG works dan what it takes to strive
in this industry gitu. Dan ini akan sangat berguna. Pun ketika udah kerja beneran, ya ini bakal sangat berguna untuk pekerjaan lo jadi tahu langkah apa yang harus lo ambil karena lo udah tahu industry knowledge-nya gitu. Kemudian proven by achievement and contribution. Kenapa? Karena kalau misalnya lo cuma ngomongin, iya gue punya skill A B C D gitu, tapi em, gimana cara ngebuktiinnya? Gimana cara eh, perusahaan tuh yakin kalau misalnya lo ini emang benar punya skill tersebut? Ini kan dibuktiinnya dengan lo punya achievement dan contribution gitu. Dan yang terakhir related education and training. Kenapa aku pisah poinnya dengan achievement and contribution? Karena menurut aku education and training ini mereka bersifat lebih formal dan mereka biasanya punya legal document yang menunjukkan kalau misalnya lo emang punya kualifikasi tersebut gitu. Misalnya education ijazah gitu kan. Itu perusahaan udah nggak bisa deny lagi, nggak bisa kira-kira lagi, kira-kira ini orang beneran sarjana nggak ya? Kan nggak bisa gitu, udah jelas di jasanya gue beneran sarjana gitu. Makanya ini juga relevan untuk membuktikan experience lo. Nah, kalau misalnya sampai di poin experience ini, kalian merasa gue kayaknya punya nih experience yang relevan. Atau kayak, oke, noted gue ke depannya bakal ngumpulin experience yang relevan. Intinya gue ngerasa ini kayaknya gampang lah, ntar bisa lah gue bikin experience yang relevan untuk menjadi MT. Lo cek, lo kasih checklist. Selanjutnya, poin kedua adalah honing the right traits and mindsets gitu. Nggak semua traits dan mindsets yang positif itu relevan. Makanya di sini kita perlu membangun traits dan mindsets yang emang benar relevan untuk job yang mau lo daftar. Misalnya untuk traits, lo harus punya empathy dan adaptability kayak yang sebenarnya tadi udah gue jelasin, punya analytical thinking, punya kemampuan problem solving yang baik, leadership, strong communication, dan time management itu traits. Tapi di samping itu, lo harus juga punya mindsets. Mindsets, misalnya including growth mindsets, lo punya mindset, lo pengen terus tumbuh dimanapun lo berada, lo pengen belajar sebanyak-banyaknya, dan lo harus bisa membuat orang lain sadar kalau lo punya mindset tersebut. Kalau misalnya lo cuma punya itu tapi nggak kelihatan, orang nggak bakal ngeh gitu. Jadi emang lo harus kelihatan dari luar kalau ya gue mau belajar, gue mau tumbuh, gue melakukan berbagai effort gitu untuk bisa grow myself gitu. Kemudian proaktif, aktif dalam segala hal, inisiatif, ngebantu sana sini, aktif berkontribusi dan seterusnya. Terus kamu juga perlu punya curiosity dan eagerness to learn yang sangat besar. Karena sejujurnya kalau misalnya, menurut aku teman-teman benar-benar harus enjoy learning gitu. Karena kalau misalnya nggak enjoy, kayaknya akan berat. Kalau misalnya eh, ikut program MT yang justru sangat heavy-nya di belajar gitu. Kemudian yang terakhir adalah punya responsibility dan accountability. Kalau misalnya sampai sini teman-teman udah ngerasa punya gue ini semua aman gitu. Oke, kita checklist. Selanjutnya eh, yang perlu diperhatikan juga, yang perlu dipertimbangkan adalah teman-teman pun taking into account the pros and cons of management training. Nah, aku dari tadi udah ngejelasin nih tentang management training, tapi belum ngejelasin especially downside-nya gimana. Nah, untuk prosnya, ini juga yang mungkin menjadi motivasi kita, motivasi aku pribadi juga untuk aku pengen daftar MT. Di antaranya tadi Accelerate Learning and Development. Aku pengen aku pengen ada di sebuah program yang emang fokusnya itu learning secara cepat dan develop diri aku secara rapid gitu. Kemudian promising position post program, karena emang kamu dilatih untuk posisi manajerial. Kalau misalnya emang lo lulus programnya, ya udah hampir promising lah gitu kamu bakal dapet posisi yang baik di perusahaan tersebut. Kemudian juga network building jelas. Kemudian juga ada diverse experience dengan kamu di rotate di tempat macam-macam, ngerjain project macam-macam, pasti kamu punya diverse experience yang jauh lebih rich dibandingkan dengan orang yang eh, setelah lulus kuliah itu langsung masuknya daftarnya di posisi tetap gitu ya. Misalnya marketing jadi KOL manajemen, ya udah di situ ya di situ aja. Tapi kalau misalnya kamu daftar MT kan kamu bisa nyobain berbagai macam role, kamu bisa mengenal diri kamu lebih baik, dan perusahaan juga bisa menganalisis gimana kamu tuh cocoknya di mana, kamu akan bermanfaatnya di mana, ataukah nggak cocok sama sekali gitu.
Nah, tapi di samping pros itu juga ada cons yang perlu kalian perhatiin, yang perlu kalian pertimbangin. Yang pertama adalah binding program. Nah, binding program nih gimana? Maksudnya adalah suka dengar nggak sih perusahaan-perusahaan yang program MT-nya itu ijazahnya ditahan. Jadi kayak ya udah kalau misalnya udah daftar harus sampai kelar atau kalau misalnya atau kita kick lo gitu. Nggak bisa kita resign seperti posisi full timers pada umumnya gitu kan. Nah, di sini setahu aku, Cemil, tapi setahu aku sekarang ini legally itu udah nggak boleh tuh perusahaan untuk nahan ijazah. Tapi perusahaan nggak kehabisan akal untuk membuat para MT-nya tetap stay sampai akhir. Mereka itu netapin kebijakan lain. Salah satunya misalnya dengan ngasih denda. Jadi misalnya lo mau cabut di tengah, ya udah boleh aja kita sih nggak ngelarang lo, kita nggak nahan apa-apa. Tapi lo harus bayar denda 200 juta gitu misalnya. Dan ini sangat umum ditemuin di banyak perusahaan gitu. Makanya mungkin ini juga perlu jadi salah satu consideration kalian. Yang kedua, not yet stable position. Kenapa gue bilang not yet? Karena ya not yet most of MT program, nggak semuanya of course, tapi most of it itu eh, dievaluasi kan setiap periode. Kalau misalnya dievaluasi tersebut, mereka menyatakan, ah lo kurang, lo nggak ini, nggak bermanfaat, kurang bermanfaat lo untuk bisnis. Ya udah lo bisa dicopot kapan aja gitu. Sementara kalau misalnya lo langsung daftar di perusahaan lain sebagai karyawan tetap gitu misalnya yang udah emang permanent possession di situ, lo nggak punya risk gitu gitu, nggak ada evaluasi tiap tiap sekian periode yang emang bisa mutusin hubungan kerja lo kapan aja gitu. Itu kan mungkin jadi ini ya, jadi apa namanya, consideration tersendiri dari buat kita. Kalau misalnya ternyata yang kita butuhin adalah a stable position gitu. Yang terakhir adalah heavy learning system in the fast-paced situation. Kalau misalnya kalian um, ngerasa kalian adalah orang yang mm, agak suka overwhelmed gitu ya kalau misalnya belajar dan ngerjain banyak hal di satu waktu, itu berarti kalian perlu berlatih lagi karena untuk most of MT program itu mereka learning systemnya bakal heavy banget. Kalian harus eh, menerima banyak informasi di satu waktu gitu dan harus excel di semua itu. Makanya ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kalian take into account, pertimbangkan dalam memilih sebuah karir gitu. Dan ketika kalian udah make peace dengan pros and cons ini, kalian merasa prosnya gue mau banget dan consnya gue masih bisa toleransi, masih tolerable buat gue, oke, kita bisa checklist. Dan yang terakhir, justru yang menurut aku sangat penting adalah knowing yourself and understanding your preferences, priorities. Maksudnya gimana? Maksudnya, eh, kalian tak cari tahu diri kalian, apa sih yang penting buat kalian? Apa prioritas kalian? Di sini aku bagi jadi dua, yaitu personal dan karir. Secara personal, kalian bisa cari tahu tuh, apakah company values yang tempat kalian apply itu sesuai dengan personal values kalian. Misalnya, Misalnya kalian daftar di perusahaan yang support LGBT, sementara kalian secara personal kalian nggak support LGBT, menurut kalian itu salah gitu misalnya. Itu perlu kalian take into account kan, kalian perlu pertimbangkan apakah gue jadi pengen daftar di sini ya gitu. Dan apakah semisal gue daftar di sini gue masih bisa toleransi ya gitu. Dan yang kedua, benefit. Benefit ini penting. Misalnya, leave policies. Leave policies gue tuh pengen kerjanya itu di sebuah perusahaan yang nggak nyusahin karyawannya ketika mau cuti. Kan merasa cuti itu ya hak kalian gitu. Dan nggak perlu disulitin. Jadi kalau misalnya memang kalian nemu perusahaan yang pengen kalian daftar itu susah untuk cuti, kalian perlu pertimbangin lagi, including maternity leave. Misalnya kalian punya preferensi, kalian pengen perusahaan yang ngasih gue maternity leave, I don't know, 7 bulan gitu misalnya. Atau pengen paternity leave juga, bisa jadi. Ada juga perusahaan yang ngasih. Ada juga education leave, misalnya kalian pengen lanjut S2 atau S3 itu diperbolehkan. Itu perlu kalian perhatiin lagi tuh, kalau misalnya emang kalian punya preferensi itu,
itu align nggak sama perusahaan yang kalian daftar. Kemudian location and commute. Location and commute ini might seem sepele, tapi banyak loh yang resign gara-gara location and commute, apalagi di Jakarta gitu. Jadi kalau misalnya kalian melihat perusahaan yang mau kalian daftar ada di lokasi tertentu, ya udah kalian assess apakah lokasi dan commuting ke sana tuh oke, aman untuk kalian gitu. Dan yang terakhir adalah mental well-being. Ini juga pastinya penting ya. Dan tingkat pentingnya tuh berbeda-beda antar tiap orang. Menurut gue penting tapi ya biasa aja nggak gitu penting. Tapi ada menurut orang lain itu prioritas nomor satu dia. Nah ini perlu diperhatiin. Apakah emang perusahaan itu eh, healthy lah gitu untuk mental well-being gue. Yang selanjutnya ada juga priorities dalam hal karir. Misalnya, eh, kalian harus cari tahu karir goals kalian tuh apa. Apakah salary? Kayak apa sih yang kalian prioritasin dalam mencari kerja? Apakah gaji gitu? Apakah gaji yang tinggi? Dan nggak apa-apa banget kalau gaji itu it's a very natural thing. Apakah karir prospek? Apakah di karir ini lo bisa punya prospek naiknya terus itu terjamin ataukah self development kalian pengennya perusahaan yang kalian bisa grow as a person sebanyak-banyaknya ataukah work life balance misalnya menurut kalian ya gaji nggak penting atau career prospect nggak penting yang penting gue work life balance saya deh yang penting gue pulang kerja bisa pilates deh gitu kemudian ataukah stability kayak atau misalnya kalian eh, perlu nih eh, menurut gue yang paling penting stability deh gue yang penting nggak ada kemungkinan dipecat deh gitu atau healthy environment bisa juga kan nah ini yang perlu kalian refleksiin ke diri kalian apa sih yang menurut kalian penting apa sih prioritas gue gitu karena akan sangat berpengaruh misalnya misalnya ternyata your number one priorities in a career adalah stability perlu di rethink tuh mungkin manajemen training not a very good fit for you gitu. Kemudian, industri preferences. Kalian pengen di industri apa, itu juga bisa jadi eh, pertimbangan. Pengen di FMCG kah, atau pengen di oil and gas kah, atau di tech company, atau di consulting, dan seterusnya. Kemudian work nature dan work culture-nya di sana itu gimana? Itu juga bisa jadi preferensi kamu. Misalnya work nature-nya nih ini loh yang Vivo yang fly in fly out yang harus stay di suatu daerah selama baru bisa pulang 2 minggu kemudian dan seterusnya itu kan bisa jadi pertimbangan kamu juga. Dan setelah kamu analisis ini semua, setelah kamu tahu dan setelah kamu menentukan dan kamu udah yakin kalau misalnya posisi yang mau kamu apply, MT yang mau kamu apply itu udah sesuai dengan semua preferensi kamu, kamu bisa checklist ini, gitu. Dan dari sini kalian bisa tahu apakah kalian a good fit for the company dan apakah company a good fit for you gitu karena it goes both way, nggak bisa satu arah doang, gitu. Ya, eh, kurang lebih itu dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih banyak, teman-teman. Oke, Kak Manda. Terima kasih banyak juga ya atas pemaparan materi tadi tentang MT yang sebenarnya aku juga baru banyak tahu gitu loh dari Kak Manda. Oh, ternyata manajemen train itu kayak gini gitu ya. Oke, mungkin sebelum ke Q&A ini ada salah satu pertanyaan nih yang nggak kalah penting dan pasti teman-teman juga pada penasaran. Boleh tahu nggak sih Kak gimana sih tahapan seleksi masuk MT? Nah, terutama waktu Kak di Paragon ini ya, apakah banyakkah tahapannya atau gampang gitu? Boleh ya Kak dijawab? Ah, tahapan masuk MT tuh jujur beda-beda ya tiap perusahaan. Ini mungkin sama kayak program yang tadi gue jelasin. Tiap perusahaan beda-beda, begitupun tahapan masuk MT-nya. Jadi perusahaan yang nilai lah apa sih yang what it takes sih untuk seorang tuh di-consider sebagai eh, cocok sebagai worth it untuk perusahaan invest gitu kan di sana. Kalau misalnya aku di Paragon, prosesnya itu sebenarnya em, cukup standar. Jadi yang pertama ada online assessment. Online assessment-nya tapi cukup banyak sih, kayak panjang dan agak sulit. Yang kedua, setelah lulus dari situ, aku ada
psikotes, aku tuh offline. Jadi psikotesnya tuh waktu itu aku di UI dan di kayak di sebuah hall besar dan orangnya mungkin ada 200-an di situ dan ya udah ngerjain psikotes dan kayak berasa banget tuh kalau misalnya kayak udah ada yang next page kan kayak kayak ganti-ganti page jadi kayak berasa tuh pressure-nya gitu. Pokoknya setelah lulus itu psikotes, pokoknya guys dari 200 something orang kayaknya yang datang, yang lulus tuh cuman 15 gitu dari situ. Nah, setelah itu udah lulus itu sekitar 15-16 orang ini itu lanjut interview sama psikolog. Interview sama psikolog di sini kita udah ngasih tahu kita pengennya di field apa gitu. Tapi nanti psikolognya assess lagi berdasarkan kita yang mereka lihat dari kita, kita cocoknya dia tuh di mana gitu. Dan apakah kita cocok at all gitu. Walaupun misalnya kita punya very long and very relevant experiences, tapi kalau misalnya menurut psikolog kita nggak sesuai dengan misalnya values company atau culture di company atau preferensi company in general, ya nggak lolos di situ. Nah, setelah itu jujur dari 16 orang itu waktu itu yang lolos gue doang. Yang lolos gue doang. Jadi setelah itu gue lanjut interview BOD. Interview BOD itu sama para owner-ownernya dan founder-foundernya Paragon. Dari berbagai dan juga VP dari berbagai direktorat yang mereka pegang gitu. Jadi VP marketing, VP produk kayak gitu gitu. Dan di situ yaudah kita ya interview BOD lah. Cuman ini pertanyaannya agak agak banyak yang unexpected. Jadi emang harus punya sense. Kalau misalnya kita punya industry knowledge yang tadi aku jelasin, mungkin tuh bakal lebih mudah ya jawabnya. Karena sering suka tuh ditanya kayak tentang perusahaan-perusahaan FMCG lain dan learning apa yang bisa kita ambil dan pandangan kita gimana kayak gitu. Jadi benar-benar harus bisa menjawab lah sesuai yang menurut mereka oke gitu. Setelah interview BOD udah selesai. Sampai situ eh, langsung besoknya malamnya langsung nyatain kalau misalnya aku diterima. Aku tuh kayak gitu. Cuman aku tahu kalau misalnya perusahaan-perusahaan lain itu beda-beda. Nah, mungkin salah satu step yang paling umum adalah FGD. FGD itu jadi biasanya online assessment, psikotes, terus si HR atau psikolog interview, kemudian biasanya perusahaan-perusahaan juga ada FGD. Nah, aku nggak tuh ada. Cuman Hmm, aku pernah FGD, aku dulu kan aku di Unilever dan aku tuh sebenarnya karena aku intern dulu di Unilever, aku tuh dapat golden ticket ke MT-nya gitu. Jadi benar-benar tinggal ikut selection step terakhir dan itu adalah FGD-nya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ya udah di sini intinya kamu dikasih suatu kasus, suatu case tadi, dikasih suatu problem dan kamu suruh analisis root cause-nya apa, solusinya gimana. Di situ pada dasarnya mereka nilai cara kamu berpikir dan cara kamu menyampaikan sesuatu gitu. Kurang lebih itu sih. Wah, oke. Berarti lumayan cukup panjang ya prosesnya. Nah, itu kira-kira berapa lama, Kak? Kalau boleh tahu, berapa bulan gitu? Beda-beda, sejujurnya tuh beda-beda banget. Jadi aku kebetulan waktu itu lagi di semacam mereka hiring program yang mereka eh, curate untuk nyari MT secara cepat gitu istilahnya. Jadi mereka benar-benar aku prosesnya tuh benar-benar cuman aku misalnya Kamis Kamis atau Jumat online assessment, Hmm. terus Seninnya Jumat online assessment, Seninnya psikotes yang rame-rame, terus Selasanya psikolog interview, terus Sabtunya langsung BOD. Jadi kayak gak nyampe Oh, 2 minggu gitu. wah, Cuman cepet aku banget. temen-temen aku yang MT lain juga ada yang prosesnya lama banget kayak 2 bulan gitu. Jadi tidak menentu teman-teman. Dan di perusahaan-perusahaan lain juga tidak menentu. Ada yang cepat, ada yang lama. Gitu. Oke, oke. Oke, thank you Kak Amanda atas penjelasannya. Mungkin lanjut lagi ya sesi Q&A ini ke yang Raisen. Kak Amanda boleh deh pilih siapa nih? Ada 3 teman kita yang Raisen. Nah, Kak Amanda deh yang pilih mau siapa nih?
Inggit deh, Inggit. Oke, Inggit nih. Mana Inggit? Boleh. Halo Kak, sorry ini nggak Halo. bisa on cam, Iya, kameranya nggak ada apa. error. Oke, thank you Kak Amanda. Tadi penjelasannya sangat amat jelas ya. Terus untuk anak-anak semester 5 kayak aku, nah aku sebenarnya tuh tertarik banget Kak waktu bahas awalnya itu intern di marketing karena aku kurang lebihnya banyak involved di marketing gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan intern gitu Kak, sebelum masuk ke MT-nya, itu tuh Kak Amanda portofolionya apa aja? Apakah di dalamnya itu Kak Amanda jelasin kayak, oh iya, relevan experience-ku tuh pakai framework ini loh di project ini. Nah, itu tuh bentuknya kayak gimana sampai akhirnya lanjut ke MT. Di, eh, di luar yang golden ticket itu maksudnya. Itu sih Kak. Berarti ini kamu nanya aku eh Yang awal banget, relevan experience aku untuk jadi intern marketing atau jadi produk di MT? yang internnya. Oh, internnya. Heeh. Nah, kalau intern, aku sebenarnya kalau misalnya intern kedua, kan aku udah punya pengalaman intern pertama ya. Jadi aku bisa heavily uh, promote diri aku di situ. Mungkin yang agak tricky adalah intern pertama nih, yang kita benar-benar belum punya pengalaman uh, professional experience gitu. Dan gimana sih cara menjualnya? Kalau misalnya aku dulu kebetulan eh, berbagai organisasi dan kepanitiaan yang aku daftar itu semuanya di marketing, related to marketing. Jadi aku misalnya tadi yang aku di Just Goes to Campus itu aku publication head of publication division, di mana aku di situ eh, bekerja sama dengan banyak banget media partner, termasuk media partner besar, kemudian juga community partner, dan itu aku tuh jadi eh, aku ada posisi di mana aku jadi eh, bertanggung jawab atas media partner nih di tiga kepanitiaan. Di tiga kepanitiaan aku bertanggung jawab atas media partner. Kemudian juga ada aku sebagai di organisasi lain aku sebagai semacam PR-nya gitu. Dan pokoknya intinya kamu harus bisa eh, bikin eh, dari di CV kamu, dan ketika kamu interview itu pastiin kalau misalnya eh, pengalaman tersebut tuh relevan dengan yang mau kamu daftar. Atau kalau misalnya kamu nggak punya pengalaman relevan sama sekali, ternyata udah terlanjur nih panitiaannya di bidang yang nggak relevan, ya udah tekenin di transferable skills tadi. Gitu sih menurut aku, kurang lebih. Oke, oke. Sama ini sih Kak, kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh, kalau di marketing sendiri itu apa ya yang paling ditekenin? Kalau misalkan kita sesi interview. Menurut aku, balik lagi ke esensinya marketing. Esensinya marketing kan jualan ya. Jualan, dan mungkin lebih spesifiknya adalah eh, gimana caranya orang tuh tahu produk kita, dan jualan adalah sebagai dampak dari orang tahu produk kita gitu. Nah, berarti yang paling banyak ditekenin adalah mereka pengen cari tahu gimana cara kamu berpikir, dan um, knowledge apa yang udah kamu punya untuk ngejual produk gitu, untuk bukan ngejual produk in a sense of nawarin gitu ya, tapi ngejual produk kayak gimana sih cara bikin produk kita lebih well known gitu. Gimana sih bikin activation yang relevan untuk produk kita, karena tiap produk pasti beda kan activation yang dibutuhin, dan nature of the business-nya juga pasti beda gitu. Jadi menurut aku heavy-nya di situ, mereka pengen tahu apakah kamu nih punya cara berpikir yang mereka pengen. Dan yang kedua adalah sebenarnya adalah basic basic ini sih, basic skills kayak kamu tuh orangnya disiplin dan kamu orangnya responsible kayak gitu-gitu juga. Cuman somehow tuh eh, ntar mereka curate pertanyaan-pertanyaannya sehingga secara nggak langsung kamu bisa menyampaikan itu tanpa kamu menyampaikan secara langsung gitu. Oke, Kak Amanda, thank you. Makasih juga, Jawab. Inggit. Lanjut. Oke, Inggit, makasih ya. Terjawab ya berarti ya. Aman? Aman banget Kak. Oke, ya makasih ya Ya, Inggit. Tadi tuh Sahid ini raise hand. Jadi mau nanya nggak? Kalau nggak kita lanjut ke yang lain. boleh. Jadi, Jadi boleh-boleh. Sahid. eh, aku cuma pengen nanya, Kak, ada beberapa sih pertanyaan. Yang pertama, apakah MT itu harus punya sertifikat TOEFL?
atau enggak, dan untuk Sertifikat apa, maaf? TOEFL, Oh, TOEFL. Oke. apakah skill dalam bahasa Inggris itu harus benar-benar udah pro, apalagi kan ini kan Paragon ya, perusahaan yang besar kayak gitu. Dan yang kedua, kita kan, aku sebagai mahasiswa semester 5 kan masih banyak banget harus dicari nih Kak. Sedangkan pengalaman pribadi aku kan nggak jauh-jauh dari digital marketing atau yang lainnya, dan nggak relevan eh, untuk misalkan daftar MT. Nah, menurut Kakak, one step pertama yang harus aku jalanin itu apa Kak? Karena anggapkanlah aku nol experience gitu. Ya, aku ada beberapa organisasi, aku juga join organisasi, tapi menurut kakak one step atau saran untuk kakak nih, one step gimana caranya supaya aku bisa memantapkan diri aku, walaupun aku nggak punya pengalaman magang atau intern di perusahaan besar atau apa, atau skill yang relevan, itu gimana supaya, oh ya udah, gue yakin gue bisa join MT gitu, dengan modal ini dan modalnya itu apa kak? Kayak gitu sih kak. Oke, aku sama apa ya pertanyaannya? Yang pertama tentang kemampuan bahasa Inggris, TOEFL, dan kemampuan bahasa Inggris. Yang kedua tentang kalau misalnya kita nggak punya pengalaman yang relevan, terus gimana gitu ya? Apa sih yang perlu dipersiapin? Nah, yang pertama, TOEFL tuh mostly nggak perlu. Ada beberapa perusahaan tapi hitungan jari lah yang perlu TOEFL atau IELTS. Tapi mostly nggak perlu. Jadi nggak usah dipikirin itu. Kalau misalnya emang kamu punya targeted perusahaan yang kamu pengen daftar banget dan dia butuh TOEFL atau IELTS, baru kamu daftar TOEFL atau IELTS di situ. Tapi kalau misalnya kamu pengen nyari yang general-general aja tuh nggak usah, nggak worth it. Karena mahal. Tuh IELTS atau TOEFL tuh IELTS 2 juta atau 3 juta, aku lupa. Kemudian yang diperluin adalah benar kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris tuh gak perlu yang advance banget, tapi seenggaknya perusahaan bisa merasa kalau misalnya nih orang ngomong sama klien gue atau kalau misalnya nih orang ngomong sama partner gue, ini nggak malu-maluin gitu. Ini dia bisa nyampein otaknya dengan pintar dan cara ngomongnya tuh nggak malu-maluin. Dia bisa bisa tetap berdiskusi dengan lancar, bisa menggunakan kalimat-kalimat dan kata-kata yang emang tersusun, terstruktur dengan baik gitu. Nggak perlu perfect, nggak perlu grammarnya 100% benar atau gimana. Cuman mm, kemampuannya tetap diperluin. Cuman mm, untuk apakah MT itu eh, emang ketika daftar harus langsung menunjukkan kemampuan bahasa Inggris? Nggak semua. Tapi kalau misalnya kamu daftar di perusahaan multinasional itu udah pasti bakal pakai bahasa Inggris, termasuk FGD-nya, termasuk interviewnya, termasuk kalau misalnya ada esai, bikin esainya gitu. Tapi di Paragon enggak. Jadi di Paragon hanya di step apa gitu ya yang bahasa Inggris, tapi interview BOD dan interview psikolog tuh enggak. Jadi di situ kamu nggak perlu khawatir untuk pakai bahasa Inggris. Cuman bukan berarti kamu bisa putus asa itu aja, karena ketika kamu memang udah benar terjun langsung ke pekerjaannya, kita kan banyak kolaborasi dengan Paragon di Malaysia atau dengan supplier dari Cina, supplier dari Korea. Itu kan nggak bisa ya pakai bahasa Indonesia, dan udah jelas nggak bisa pakai bahasa Cina atau bahasa Korea, jadi udah pasti pakai bahasa Inggris. Dan ini jadi keuntungan tersendiri buat kamu kalau misalnya kamu bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Itu tentang bahasa Inggris. Yang kedua tentang apa sih yang perlu dilakuin kalau misalnya nggak punya relevant experience. Yang pertama tentunya tadi nekenin transferable skills itu ketika kamu interview. Ketika kamu interview dan di CV kamu. Nah, cuman gimana sih caranya bisa benar-benar menjual diri lo untuk bikin perusahaan tuh mau ngambil lo aside from your minimum experience. Menurut aku mungkin ini berbeda ya dengan kepercayaan umum atau gimana. Cuman menurut pandangan aku kuncinya tuh adalah di interview. Jadi itu adalah gerbangnya, guys. Gerbangnya untuk kalian jual diri kalian, yakinin interviewer kalau walaupun kalian sebenarnya nggak punya relevant experience, tapi kalian bisa gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya emang misalnya mentor asuh punya
program untuk latihan interview, kalian daftar dan kalian belajar karena ini yang step paling penting untuk nunjukin kalau misalnya kalian bisa dan kalian mampu. Nah, udah beda lagi kalau misalnya nanti setelah lolos itu lo beneran bisa atau enggak itu udah beda lagi. Maksudnya gini, kalau tujuannya punya relevant experience adalah untuk company lihat lo punya skill dan qualities yang dibutuhkan. Ketika lo bisa nih nge-polish diri lo sedemikian mungkin di interview sehingga perusahaan percaya lo punya skill dan kemampuan itu, lo punya skill dan knowledge itu, ya udah bagus lo bisa keterima. Tapi kalau misalnya emang aslinya ternyata lo nggak punya skill dan kemampuan ini, lo tetap nggak bakal thrive di pekerjaannya gitu. Jadi setelah oke lo lulus lo keterima lo senang, tapi kerjaannya ntar gimana? Mungkin 6 bulan juga lo pas dievaluasi perusahaan sadar kalau ternyata nih orang nggak punya skill dan kemampuan dan knowledge yang dibutuhin gitu. Jadi yang pertama jelas bangun diri lo apa namanya bangun skill lo, bangun knowledge lo, belajar yang banyak tentang industri yang mau lo daftar. Kalau lo nggak bisa nge-polish diri lo sedemikian lupa di interview. Dan interview ini ketika lo lolos juga lo nggak bakal bisa thrive kalau misalnya ya itu tadi lo ternyata nggak punya skill yang dibutuhin gitu. Jadi berkesinambungan lah di situ. Jadi mungkin kalau misalnya lo nanya first step apa yang perlu dilakuin adalah bangun skill lo dan belajar caranya ngejual itu gitu. Gimana Sahid? Aman? Terjawab? Cuman Kak. Mantap. Oke. Thank you Kamanda atas jawabannya. Oke, kita Tapi pas lanjut lagi ya. Nah, lumayan ramai nih yang bertanya. Mungkin pertama aku bacain yang udah ada di kolom komen, nanti habis itu kita lanjut ke pertanyaan yang ada di Slido. Ini ada pertanyaan dari Kois Al-Haki, katanya gini, Kak terkait preference MT di Jakarta, tadi kan di-mention, banyak yang out nih. Nah, faktor apa sih yang sering terdengar dari mereka yang out? Karena sejauh ini saya pikir tempat tidak mempengaruhi sejauh itu. Boleh, Kamanda? Yang out itu eh skenario out itu kan ada dua. Ada lo cabut sama lo di kick perusahaan ya kan. Kalau misalnya lo di kick, kalau misalnya lo di kick itu udah jelas karena performance lo nggak oke. Karena kualifikasi lo kurang atau hasil project yang udah lo lakuin itu eh, belum sesuai dengan KPI yang di set gitu misalnya. Makanya perusahaan ngerasa kayaknya gue nggak worth it nih invest di orang ini, gue kayaknya kurang, perlu nyari orang lain yang lebih tepat gitu. Makanya eh, bisa jadi di situ lo diputus kontraknya. Yang kedua adalah lo cabut. Nah, lo cabut ini sebenarnya ini sih sebenarnya adalah balik lagi ke preferensi dan prioritas masing-masing. Kenapa sih orang cabut? Mungkin alasan yang paling common untuk orang cabut itu adalah dapat pekerjaan yang lebih bagus gitu. Jadi kalau misalnya udah di tengah-tengah, terus misalnya lo MT, lo lagi MT, terus gaji lo misalnya 15. Terus di tengah-tengah lo daftar perusahaan lain atau ada perusahaan lain yang nawarin dengan permanent position di mana lo nggak perlu evaluasi tiap 6 bulan dengan permanent position dan gaji yang lebih tinggi. Masa lo nggak ambil gitu? Atau atau emang ya sayang kan, kayak orang kan pasti eh, balik lagi mikirnya ya kenapa enggak gitu, misalnya gue bisa dapet kesempatan yang lebih baik gitu, makanya cabut. Alasan kedua yang mungkin sering terdengar juga di gue pengen lanjut sekolah, pengen lanjut S2, makanya cabut. Yang ketiga adalah nikah gitu. Oke, gimana Faiz? Oh, baik Kak, sudah terjawab. Oke, Terima sudah kasih. terjawab ya. Oke, makasih Kois, makasih juga Kak Amanda udah menjawab. Oke, itu tadi pertanyaan yang di kolom chat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ada di Slido. Ini udah ada banyak banget nih pertanyaan masuk. Nanti aku bacain dua, Kak Amanda pilih satu ya. Nah, yang paling top question aja deh ya. Yang pertama nih, Kakak, aku baru mau masuk magang nih. Nah, untuk jadi MT, posisi apa sih yang cocok diambil saat magang? Fix, ini pasti banyak teman-teman yang berpikiran sama. Nah, kira-kira apa nih Kak Amanda?
Posisinya yang cocok adalah posisi yang relevan sama MT yang mau lo daftar. Misalnya lo nanti pengen daftar MT marketing, berarti magangnya magang marketing gitu. Atau lo pengen daftar MT nanti MT R&D, ya berarti lo daftar magangnya yang berkaitan dengan R&D, entah lo eh, kerja di farmasi gitu, misalnya masih relevan kan ya, bikin formulasi produk dan sebagainya. Gitu sih sebenarnya. Jadi nggak ada posisi magang yang spesifik untuk program MT secara general gitu. Jadi semuanya ya menyesuaikan dengan field dan industri yang mau lo daftar. Tuh. Oke, oke ya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan apa keinginannya teman-teman jadi apa, nanti daftar magangnya juga di situ. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau MT gitu kan berarti gak boleh resign ya Kak ya. Nah, misalkan nih MT-nya nih lama prosesnya. Nah, emang Kakak tuh nggak kepikiran gitu mau nikah atau mau rencana lain kayak S2 atau resign ke perusahaan lain? Nah, ini kan balik lagi ya eh ke prioritas yang tadi di checklist aku udah kasih. Dan aku udah assess untuk diri aku sendiri apakah eh, ini tuh sesuai dengan referensi aku. Kebetulan kalau di Paragon tuh nggak ada denda. Jadi nggak binding, nggak terikat. Perusahaan bisa nge-kick lo kapan aja, tapi lu juga bisa cabut kapan aja. Kalau mau resign ke perusahaan lain pun ya boleh-boleh aja gitu. Dan kalau misalnya mau nikah juga ya nikah aja. Mau emang kenapa kalau saya nikah terus kan bisa tetap bisa cuti kalau misalnya emang mau nikah atau gimana. Kalau mau S2 baru nggak bisa. Nah, S2 ini aku harus nunggu sampai program TU kelar baru bisa kalau misalnya mau ngajuin education leave gitu. Tapi aku bisa ngambil education leave di mana berarti aku tuh hmm, nggak perlu resign untuk aku mau S2 gitu misalnya. Jadi kita bisa ngajuin leave ntar setelah kita kelar kerja, setelah kita kelar S2, kita bisa balik lagi untuk lanjut kerja gitu. Unpaid leave jelas. Oke, 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 oke. Thank you, Kamanda. Nah, pertanyaan berikutnya, Kamanda boleh nih pilih sendiri. Kira-kira mau jawab pertanyaan yang mana? Kan ada banyak tuh. Hmm, MT Mayora ikatan dinas 3 tahun. Kalau di Paragon gimana? Kalau di Paragon itu eh eh jangan gerak-gerak dulu. Jangan gerak-gerak dulu, Kak. Oh, siapa sih nih yang iniin? Kakak admin, tolong Kakak jangan di... Oh ya kan. Oke, lagi dibaca ya. MT program mengikat ya. Aku lihat Mayora. Aku mungkin jawab semuanya tapi pendek-pendek ya. Eh, Mayora ikatan dinas 3 tahun. Kalau di Paragon gimana? Kalau di Paragon nggak ada ikatan dinas. Tadi kayak yang aku bilang mau cabut kapan aja bisa. Tapi programnya itu 1,5 tahun. Jadi setiap 6 bulan lo dievaluasi apakah lo cocok untuk lanjut atau enggak. Dan di bulan terakhir yaitu 6 bulan ketiga ya. Berarti di titik 1,5 tahun. Kalau misalnya lo nggak lolos itu, Paragon masih ngasih lo kesempatan 1 kali lagi. Jadi maksimal periode MT terpanjang adalah 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun, pas lo dievaluasi lagi, lo presentasi lagi, mereka memutuskan kalau misalnya lo tetap nggak oke, lo harus cabut gitu. Tapi kalau misalnya lo oke, lo bisa lanjut gitu. Terus apa yang menjadi faktor penting saat evaluation setelah menjadi MT dan lanjut untuk menjadi pegawai tetap? Eh performance kita dalam ngerjain project gimana? Apakah project yang kita lead itu berjalan dengan baik? Apakah mereka ngelihat kita bisa problem solving dengan baik? Apakah mereka ngelihat cara berpikir kita udah terbangun, mindset kita udah terbangun sesuai dengan yang perusahaan mau, dan seterusnya. Gitu sih, tapi most of the time adalah performance. Kak, apakah MT rata-rata ambil dari universitas yang top? Sejujurnya ya guys, aku dulu mikir gitu. Aku dulu mikir, MT mah maunya emang ambilnya universitas top doang gitu. Tapi ternyata setelah aku jalanin tuh, mungkin jelas ada perusahaan-perusahaan yang kayak gitu ya. Jelas ada perusahaan-perusahaan yang emang mereka preferensinya pengen ngambil dari perusahaan yang top. Cuman misalnya kayak Paragon ini, enggak. Jadi bener-bener ya udah semua orang boleh daftar dan semua orang akan ikut psikotes yang rame-rame ratusan orang itu. Dan somehow emang yang keterima kebetulan adalah orang-orang dari universitas yang top. Makanya eh, kayaknya tergambarnya image-nya jadi MT Universitas top mulu. Padahal emang yang lolos seleksi ratusan orang, yang nilainya emang paling tinggi, ya orang-orang dari Universitas top. Gitu pandangan aku. Cuman eh, boleh kalau saya kita pengen diskusi. Boleh turun dikit maaf. MT Paragon dan gajinya berapa?
range gajinya ya, di atas 10 lah pokoknya. Terus kalau apa tuh? Is management training in general can accept someone with medical degree who's switching careers? Boleh, bisa. Yang penting eh, lo nekenin kalau misalnya lo punya skill dan ya skill yang relevan dan experience yang relevan. Lo punya medical degree kan bukan berarti lo nggak ikut panitiaan organisasi, bukan berarti lo nggak pernah kerja secara profesional dengan orang-orang yang profesional gitu. Kemudian Kak, kalau semasa MT berarti nggak akan dipecat. Nunggu 6 bulan baru lihat mana yang lolos benar. Jadi nunggu 6 bulan baru lihat apakah performance lo oke, apakah lo worth it untuk dilanjutin. Apakah dari fee bulanan, di kalau 1 bulan di kick, kalau saya 1 bulan jelek kita di kick, nggak ada. Jadi uh, checkpointnya adalah setiap 6 bulan. Bertanya Kak, untuk di MT Paragon, apakah Kakak harus membuat inovasi ide untuk sebuah produk? Iya, harus. Kemudian tahapan seleksi MT gimana? Harus yang pernah magang ya. Ini kayaknya tadi udah terjawab ya, udah aku jelasin. Uh, akan sangat baik kalau saya punya pengalaman magang, apalagi magang yang relevan. Tapi kalau saya nggak punya, nggak apa-apa. Temen aku juga ada kok yang dia keterima MT tempat lain, tapi nggak pernah magang. Yang penting dia bisa mengimpress orangnya ketika interview gitu. Kalau misalnya ikut MT bisa nggak lulus nggak sih? Kalau nggak lulus itu gimana ya? Oh, tadi kan itu bisa nggak lulus MT kalau misalnya performance lo nggak oke dan skill lo nggak oke setelah di-build sama perusahaan setelah sekian lama. Program MT itu berapa lama? Beda-beda tiap perusahaan, tapi rata-rata 1 sampai 3 tahun. Boleh spill range dari MT udah ya tadi. Terus rata-rata periode MT berapa lama ya Kak? Dan memang jadi syarat wajib gak tertulis kalau ada pengalaman profesional seperti magang. Periode MT tadi ya 1 sampai 3 tahun, syarat wajib atau nggak tertulis. Kalau misalnya ada perform, hmm, nggak nggak ada syarat wajib atau nggak tertulis. Yang penting kalian bisa meyakinkan kalau misalnya eh, lo punya qualities needed. Dalam tahapan seleksi MT, apakah untuk interviewnya juga akan lebih sulit dari interview magang? Iya pasti. Mungkin kayak 3 kali 4 kali lebih sulit. Kalau setelah MT, berarti setelah itu juga akan diletakkan di mana saja atau gimana ya? Ini tergantung ya, tergantung MT-nya gimana. Cuman most of MT yang aku tahu setelah selesai MT mereka akan ada di HO, di head office-nya sebuah perusahaan karena biasanya posisi manajerial ada di situ. Tips and tricks saat interview agar menarik Kak. Mungkin ini biasanya nanyanya ke mentor asuh ya, bukan ke aku. Mereka yang lebih bisa ngajarin guys. Kak, kalau ngerjain project gitu, tiap anak MT ngerjain project berbeda atau sama ya, dan akan dikasih guidecast sama projectnya beda. Jadi projectnya ada project yang kita propose, ada project yang kita dikasih, dan semuanya beda. Jadi nggak bisa saling mencontek, paling bisa saling berbagi insight gitu. Udah ya? Oke, udah ya berarti ya untuk sesi Q&A-nya karena udah dijawab semua. Oke, terima kasih Kak Manda. Nah, sebelum kan ini tadi sesi Q&A-nya udah nih. Nah, selanjutnya itu bakal ada eh pemenang yang tadi seperti di awal aku kasih tahu ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang baru join di tengah-tengah juga, jadi akan ada 2 voucher untuk pemenangnya nanti ada mendapatkan produk Mentor Asuh. Nah, produknya ini bebas milih sesuai kebutuhan teman-teman, bisa mentoring one on one ataupun bikin CV. Nah, pemenangnya itu yang satu peserta paling aktif, yang kedua tuh review materi terbaik. Nah, karena ini kita udah di penghujung acara, mungkin aku mau ini nih nanya nih ke Kamanda, kira-kira selama kegiatan ini berlangsung ya hari ini, siapa sih peserta yang paling aktif menurut Kamanda yang berhak bersedia mendapatkan free voucher mentoring atau CV Maker? Gimana nih Kak Manda? Aduh bingung nih, kayaknya lagi berpikir dulu nih. Lagi di otaknya lagi bikin hitung-hitungan. Siapa ya kira-kira yang paling aktif? Siapa ya guys yang paling aktif? Hmm, di tes kali ya. Aduh, agak nggak ada briefnya ya. Atau aku kasih pertanyaan terus siapa yang bisa jawab eh, dan jawabannya menurut aku paling oke gitu kali ya. Boleh. Oke, Kamanda mau ngasih pertanyaan apa deh? Iya, apa lagi? Eh, pertanyaannya. Yang masih menyambung sama materi tadi aja, yang udah Oh, boleh. Kamanda share.
Ya, Oke. setuju ya. Nanti pokoknya yang jawab nih sambil Kamanda ini ya, nyiapin pertanyaannya, nanti teman-teman kalau udah tahu jawabannya langsung raise hand. Kan kalau di raise hand kelihatan nih siapa yang paling cepat. Nah, nanti jawab sesuai raise hand-nya paling cepat ya. Nah, habis itu dilihat bener gak paling sesuai apa enggak. Ya, tapi pasti aku 1, 2, 3 ini ya. Jadi kayak Kamanda kasih pertanyaan dulu, tahan dulu. Aku ngomong 1, 2, 3 baru boleh raise hand. Oke, oke, oke. Oke, Oke. Kamanda udah ada pertanyaannya? Udah. Oke, boleh Kamanda. Apa nih pertanyaannya? Apa aja 4 poin checklist yang aku tadi kasih tahu Kabar, belum untuk raise kalian? hand. Tunggu dulu. Belum, apa aja 4 poin checklist yang aku kasih tahu Raise yang hand dulu, perlu sabar kalian dulu, sabar. Oke, ya, self-assess ulang, Kamanda. ketika Gimana? mau Hmm. mendaftar sebuah role pekerjaan. Oke, pertanyaannya ya. Coba, belum. Orang belum mulai raise hand. Tunggu aku 1, 2, 3 dulu nih. Orang-orang Diomelin sabar aja. deh. Tenang, tenang, sabar. Ulang ya pertanyaannya tadi. Apa 4 poin terpenting gitu. Kayak kamu cocok atau enggak gitu kan. Kayak udah siap ya pertanyaannya ya. Raise hand. 1, 2, 3. Oke, ini ada Muhammad Sahid. Oke, Sahid, coba boleh dijawab apa nih kira-kira 4 poin tersebut? Jawabannya yang pertama experience, yang kedua pros and cons, yang ketiga traits and mindset, dan yang terakhir preference priorities. Oke, Keren. gimana Kamanda? Betul? Benar. Oke, berarti menurut Kamanda gimana? Apakah Sahid cocok gitu untuk mendapatkan free voucher? Cocok, cocok. Kan tadi juga nanya ya. Iya, Ya. oke. Berarti satu vouchernya kita berikan kepada Sahid ya. Selamat Sahid mendapatkan free voucher. Nanti kamu boleh mirip mau mentoring atau CV maker. Oke, thank you ya Sahid. Oke, nah itu tadi Kamanda udah menentukan satu peserta yang menjadi peserta paling aktif. Nah, selanjutnya itu nanti teman-teman juga kalau mau dapatkan kita nyediain 2 voucher nih. Nah, satu vouchernya lagi itu untuk teman-teman peserta yang mereview materi baik yang paling bagus reviewnya. Ini tuh boleh nanti di Instagram teman-teman bikin reviewnya, terus di tag ya ke @mentorasuh ataupun di LinkedIn nanti kita bakal pilih siapa kira-kira peserta yang berhak mendapatkan voucher. Jadi setelah ini jangan lupa ya bikin reviewnya. Nah, tag Kamanda juga boleh. Apa tadi IG-nya Kamanda? @Amanda apa tuh Kak? Boleh diketik aja deh di kolom chat. Nanti Oke. boleh di-tag juga ke IG-nya Kak Amanda ya. Nah, terus sebelum kita tutup, teman-teman boleh bantu isi form feedback-nya ya. Isi boleh dikirim kakak apa admin, kok kakak admin, kakak ini yang jadi admin mentor asuhnya boleh di-share link feedbacknya diisi. Nah, nanti buat yang apa udah isi form feedback sama ngisi form pendaftaran yang bakal dapet sertifikatnya. Oke. Nah, teman-teman boleh nih dikasih waktu ya buat isi form feedbacknya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ngisi form dan sebelumnya ngisi form feedback ini dan udah kemarin daftar, teman-teman juga bakal dapat apa ya, semacam resumenya ya dari materi hari ini. Jadi nanti kalau misalkan suatu hari butuh bisa dibaca-baca lagi gitu, nggak lupa gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya kami dari tim Mentor Asuh juga memberikan sertifikat nih kepada Kak Manda karena hari ini sudah bersedia sharing sama kita, sama teman-teman mengenai gimana sih menjadi seorang manajemen trainer dan tips-tipsnya gimana, caranya gimana, apa yang harus dipersiapkan. Terima kasih ya Kak Manda di hari weekend ini udah bersedia gitu berbagi pengalamannya kan pasti sibuk nih gitu, tapi udah nyempetin buat kita, buat teman-teman, buat adik-adik gitu. Kak Manda ada yang mau disampaikan? Makasih teman-teman, makasih tim Mentrasu udah kasih aku kesempatan untuk sharing. Nah, semoga Oke. semuanya teman-teman semua sukses terus dan tercapai apa yang kalian cita-citakan. Oke, mungkin boleh foto dulu ya Kak Manda. Sebentar untuk sertifikatnya. Dibantu ya sama admin. Oke, boleh lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, nah foto juga sama peserta ya nggak sih? Kan pesertanya udah pada datang nih rame. Nah, ayo
teman-teman boleh on cam ya, kita foto sebagai kenang-kenangan. Ih, hari ini nih, hari siapa ya coba yang hari Sabtunya produktif banget pagi-pagi udah ikut webinar gitu, nambah pengalaman dan ilmu baru. Kayak nanti bisa dibikin SG gitu, kayak, wih Sabtu weekend produktif gitu kan. Ya sih, jadi boleh ya pada on kameranya, kita foto bareng-bareng. Oke, ditunggu ya. Boleh dirapihin dulu mungkin kerudungnya, rambutnya, disisir-sisir tipis-tipis gitu biar kelihatan ganteng cantiknya. Ini berapa mau 2 kali foto ya? Pertama gaya bebas, kedua Kamanda ada gaya nggak? Ada mau ngasih gaya nggak? Biar kita sawaan. Oke, 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 boleh ya. Semuanya di onin kameranya. Kalau nggak bisa pakai virtual background juga nggak apa-apa. Oke, kita foto bareng-bareng. Semuanya lihat kamera ya, senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Kak Manda nggak mau ngasih gaya nih? Nggak, ya udah. Kalau dari mentor asuh ada gayanya nggak, Kak Jody? Adanya kayak gini, M. Oh, M gini ya. Karena kita mentor asuh M. Boleh, gayanya gini. Gini ya. Oke, semuanya boleh lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, udah ya, udah ke foto semua. Sip. Jangan lupa ya yang feedbacknya belum diisi, boleh diisi biar bisa dapat sertifikat sama dapat resumnya. Sekali lagi mau ngucapin terima kasih banyak ke teman-teman semua yang udah hadir di kegiatan hari ini. Makasih banyak juga ke Kak Amanda udah nyiapin materi dan bersedia sharing-sharing nih ke teman-teman. Mungkin aku Aida selaku moderator pada hari ini ucapin maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman semua.